Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 membahas materi tentang metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Anita dengan nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah pengetahuan sistematis yang berlaku secara umum ataupun universal yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Jadi, istilah dari ilmu pengetahuan alam dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu secara harfiah berarti pengetahuan. Namun, dalam perkembangannya, pengertiannya menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip saja, melainkan juga merupakan suatu proses yang dengan demikian pada hakikatnya. Jadi, IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Akan tetapi, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan juga suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut kepada sikap ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana dengan nomor absen 20. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik kajian ilmu pengetahuan alam. Trianto dalam bukunya menyatakan bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah, yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara umum. Secara umum, IPA juga meliputi 3 bidang ilmu dasar. Yang pertama ada biologi, yang kedua ada fisika, dan yang ketiga ada kimia. IPA juga merupakan ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengajuan hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dengan demikian, IPA membangkitkan minat manusia agar ingin meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tidak ada habisnya. Dalam buku Sumaji. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, nomor absen 16. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran beserta penggunaan metode pembelajaran dalam peningkatan hasil belajar siswa. Nah, yang pertama ada metode pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Guru dapat menggunakan metode ceramah, metode percobaan, metode latihan keterampilan, atau metode diskusi. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Setelah itu ada metode pembelajaran yang dikuasai dan dimiliki seorang guru akan mempermudah dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini didasari pada rumusan metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran mengacu pada
tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Ini menurut Arens 1997. Setelah itu, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah dalam proses pembelajaran dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep, yaitu baik pada siswa serta terhadap materi pembelajaran tersebut, sehingga akan dapat melatih siswa dan dapat mengembangkan skill belajar siswa di sekolah, serta sikap ilmiah para siswa. Adanya kemampuan guru pengelolaan proses pembelajaran yang terlihat dari kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran, serta pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran IPA. Metode pembelajaran adalah serangkaian acara yang digunakan guru saat proses pembelajaran yang bertujuan mencapai sebuah pembelajaran yang telah ditentukan. Sebagai suatu cara pencapaian tujuan, suatu metode mempunyai ciri masing-masing untuk materi yang diberikan, termasuk materi IPA. Berikut di sini saya akan memaparkan beberapa metode pembelajaran yang efektif dan konstekstual. Yang pertama ada metode diskusi. Diskusi adalah salah satu metode yang digunakan dalam memberikan alternatif jawaban untuk menyelesaikan beragam permasalahan kehidupan. Dengan catatan, masalah yang akan dipecahkan harus dikuasai secara mendalam. Adapun menurut Mulayasa menjelaskan, metode diskusi sebagai diskusi responsif yang terjalin oleh pertanyaan yang mengenai permasalahan untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Nah, salah satu contohnya adalah implementasi metode diskusi dalam pembelajaran IPA berbasis konstekstual, yaitu guru menyiapkan materi mengenai dampak membuang sampah sembarangan. Kemudian guru menyampaikan materi apa saja dampak dari membuang sampah, serta memberikan permasalahan terkait materi yang sudah disampaikan untuk diselesaikan setiap kelompok. Guru membagi kelompok kecil dalam satu kelas dan diberikan permasalahan untuk didiskusikan dalam kelompok tersebut. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kedua, ada metode tanya-jawab. Zuhairini dan Abdul Ghafir memberikan definisi bahwa metode tanya-jawab yaitu cara menyampaikan pembelajaran dengan guru menyajikan pertanyaan dan siswa memberikan tanggapan, atau sebaliknya, siswa yang menyajikan pertanyaan dan guru yang memberikan tanggapan. Nah, salah satu contoh implementasi metode tanya-jawab dalam pembelajaran IPA berbasis konstekstual yaitu guru menyiapkan materi dalam metamorfosis pada kupu-kupu. Kemudian, guru menyampaikan materi bagaimana proses metamorfosis pada kupu-kupu untuk merangsang siswa agar mengemukakan pertanyaan dan guru menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. Atau sebaliknya, guru memberi pertanyaan kepada siswa dan siswa memberi tanggapan sehingga terjadi proses tanya-jawab antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Syaiful Bahri Jamarah memberikan definisi, metode demonstrasi adalah cara mengajar yang sangat efektif karena bisa mendukung peserta didik melihat secara langsung mekanisme terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi yaitu cara menyajikan bahan ajar dengan memperagakan atau mempertunjukkan pada peserta didik suatu prosesnya, keadaan benda tertentu yang sedang dipelajari baik kenyataannya atau buatan dan disertakan penjelasan lisan. Salah satu contoh implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA berbasis konstekstual yaitu guru menyiapkan materi rantai makanan pada ekosistem sawah, kemudian menerangkan materi tentang rantai makanan pada ekosistem sawah dan guru menyiapkan komponen apa saja yang dipergunakan terkait materi rantai makanan pada ekosistem sawah meliputi padi, tikus, ular, elang dengan media gambar atau video. Kemudian, guru mendemonstrasikan proses terjadinya rantai makanan di sawah
seperti apa kepada siswa. Setelah mendemonstrasikan, guru memilih salah satu siswa untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan apa yang sudah didapat dari penjelasan guru tersebut. Yang terakhir adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen adalah cara atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Metode ini melatih peserta didik untuk melakukan suatu percobaan. Dengan metode eksperimen, peserta didik diharapkan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, menemukan, serta memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam suatu eksperimen. Dalam pembelajaran IPA, metode ini tidak terlepas dari metode ilmiah serta keterampilan proses IPA. Karena IPA diperoleh melalui suatu metode ilmiah dan pengetahuan IPA diperoleh dari pertanyaan tentang fenomena alam yang terjadi. Adapun pelaksanaan eksperimen IPA dapat dilakukan indoor atau laboratorium maupun outdoor atau alam bebas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dengan nomor absen 4 NIM 1910 1251 213. Jenis permainan yang bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran dalam kelas. Menurut Koni R. Setiawan, melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat mengekspresikan dan mengeksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal yang baru. Salah satu permainan tradisional dapat dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran yaitu permainan kauman atau genukan, yaitu tempayan atau gentong untuk menyimpan air. Ketika menggunakan permainan di kelas, guru wajib untuk memilih permainan yang sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa dan usia siswa. Permainan tradisional merupakan jenis permainan yang mengandung nilai budaya dan tepat sekali digunakan untuk media pembelajaran.